Halo teman-teman, aku Agih. Jadi di video kali ini, seperti yang teman-teman lihat di layar ini, kita akan buat stok barang secara otomatis dari awal ya teman-teman. Jadi untuk stok barang masuk dan keluar secara sederhana gitu ya. Nah mungkin kita mulai aja teman-teman. Yang pertama bisa dilihat untuk untuk sheet ini adalah lembaran Excel yang mau kita buat stok barang. Pertama kita buat dulu sheetnya, kita buat nama ya, rekap barang seperti ini. Kemudian untuk ininya kita buat periode, misal Mei ya, Mei 2025. 2005. Kemudian untuk ini namanya teman-teman bisa buat PT kalian ya teman-teman ya. Laporan rekap barang masuk dan keluar. Di sini teman-teman PT AG. Ini hanya perumpamaan ya teman-teman untuk PT-nya. Kemudian teman-teman jangan lupa buat tabel dengan subjudul. Di sini adalah kode barang, nama barang, kemudian stok awal. Setelah itu barang masuk ya, barang masuk, kemudian barang barang keluar, stok akhir. Seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman tinggal rapikan. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, misal teman-teman membuat untuk nama barangnya punya beberapa produk aja, dan di sini kita langsung, ini aku ada dan di sini untuk kode barangnya sama nama barangnya aku udah siapin. Jadi supaya mempersingkat waktu teman-teman, ini langsung aku copy aja seperti ini ya. Jadi aku ada sekitar 15 untuk produknya ya teman-teman. Setelah itu di sini kita blok aja pakai border yang all border seperti ini teman-teman. Ya jika sudah, ini kita warnain teman-teman supaya enak dilihat. Ya kemudian di sini kita buat total ya teman-teman. Ini kita kasih border. Nah, untuk bulan Mei, jika teman-teman ada stok di bulan April, teman-teman tinggal isi aja. Ini aku buat random lah ya teman-teman. Ini supaya ini perumpamaan aja untuk stok awalnya teman-teman. By the way, ini aku pakai rumus range between yang dimana untuk stoknya di angka 10 sampai 50, namun Excel yang nentuin untuk angkanya. Dari intinya stoknya dari angka 10 sampai 50. Jadi ini secara acak ya teman-teman. Ini kita copy aja supaya nanti nggak ganti-ganti. Udah, jika sudah teman-teman seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk barang masuknya kita buat sheet sebelah ini barang masuk seperti ini. Kemudian untuk tabelnya ini kita copy aja supaya mempercepat ya teman-teman. Kemudian di sini buat tanggal tabelnya. Kemudian ini adalah kode barang. Dan di sini adalah nama barang. Di sini banyaknya ya. Ini tinggal di rapiin aja
seperti ini teman-teman. Ini kita kasih border ya. Nah, ini periodenya kita buat Mei 2025. Jangan lupa ini garis miring Ctrl I supaya nggak dilihat. Kalau mau kita kasih warna juga lebih oke kayaknya. Oke teman-teman. Nah, untuk kode barangnya teman-teman bisa pakai drop down list. Ini kita blok, kemudian teman-teman pilih aja yang namanya data. Nah, di bagian data ini teman-teman pilih data validation seperti ini, dan elunya teman-teman pilih list. Kemudian untuk source-nya teman-teman pilih di bagian rekap barang, karena hanya 15 produk ya yang nantinya kita isi. Jadi teman-teman tinggal list aja kode barangnya seperti ini, di blok. Jika sudah, teman-teman klik aja oke. Nah, kita cek apakah sudah ada listnya. Nah, jika sudah ada seperti ini teman-teman, 15, kita buat perumpamaan ini ya. Dan untuk nama barangnya teman-teman bisa menggunakan yang namanya rumus VLOOKUP. Jadi teman-teman pakai aja seperti ini, sama dengan VLOOKUP. Untuk sel kuncinya teman-teman pakai kode barang, titik koma, dan tabel array-nya teman-teman pilih yang blok ini ya. Tinggal teman-teman blok aja seperti ini. Nah, untuk nama barang dari sel kunci kode barang itu ada di kolom 2. By the way, yang tadi kita blok ini ya, jangan lupa di kunci menggunakan lambang dolar, tekan Fn F4 seperti ini, kemudian titik koma, baru kita ketik 2, karena untuk nama barang itu dari kata kunci kode barang itu ada di kolom kedua teman-teman. Nah, titik koma, kemudian kita mengambil data 100% sama, kita ketik false atau lambang 0, tutup kurung seperti ini teman-teman. Nah, maka sudah kelihatan ya teman-teman. Kemudian kita tarik aja ke bawah supaya nanti yang lainnya juga ngikutin. Nah, ini keluar NA. Kenapa NA teman-teman? Karena untuk nilai yang di sini itu belum kita isi, maka dia nggak ada. Kalau misalnya kita isi seperti ini, maka ini muncul. Jadi sebelum itu kita bisa mengganti error NA ini dengan tambahan rumus, yaitu sama dengan if error ya teman-teman. Jadi kita tambahkan rumusnya if error seperti ini, ke kurung, kemudian kita menggantikan nilai yang error itu menjadi spasi ya, kita pasang tanda kutip seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal blok aja ke bawah itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang lainnya kita isi, sini langsung muncul juga itu. Kita hapus. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kemudian untuk tanggalnya supaya otomatis, jadi teman-teman nggak perlu input lagi, teman-teman bisa menggunakan rumus sama dengan if. Jadi kita ketik aja sama dengan if seperti ini, kemudian buka kurung, kita menggunakan logikanya yang dimana jika sama dengan if kan, atau bacanya sama dengan jika kolom B2 itu tidak dari tanda petik atau spasi kolomnya seperti ini teman-teman, maka harus kita tambahkan rumus apa namanya, hari-hari terbaru, hari ini maksudnya. Seperti ini. Jika tidak, baru teman-teman bisa menggunakan tanda petik dan enter. Kayak gitu teman-teman ya. By the way, untuk tanggalnya kita ubah dulu menggunakan ini yang menggunakan data apa? Bukan data sih, lebih tepatnya itu kita ubah ke date ya, ke tanggal. Kita pakai yang ini teman-teman ya. Kita pakai yang ini deh. Dan ini, nah seperti ini. MMD. Nah, jika sudah, klik OK teman-teman.
Nah, jadi kalau ini kan udah ada tadi, udah bisa rumusnya, ini jangan lupa di-copy ya teman-teman ke bawah ya. Jadi kalau misalnya yang lainnya kita isi seperti ini, ini akan mengikuti teman-teman. Gitu ya. Kita isi semua, kemudian seperti ini. Jadi yang lainnya otomatis. Nah, untuk banyaknya barang masuk ini aku buat random ya teman-teman ya, ngacak. Jadi misalnya barang masuk itu dari angka 50 sampai 100 ya. Jadi Excel akan nentuin tuh. Ini ada yang salah teman-teman, bukan tapi titik koma ya. Ini ngacak teman-teman. Ini supaya ini angkanya hanya ngacak ya teman-teman ya. Nah, banyaknya seperti ini. Jika sudah untuk nama barangnya atau barang masuknya, teman-teman jangan lupa ini biar aku ini sorry. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, untuk sheet satu lagi teman-teman wajib buat yang namanya barang keluar, atau teman-teman duplikatkan aja yang ini ya, klik kanan kalau misalnya kita pakai mouse ya. Ini supaya teman-teman paham ya step by stepnya. Kemudian kita copy aja, pilih yang barang masuk, create copy seperti ini teman-teman. Ini kita letak di sini lembarannya. Ini kita buat namanya yang namanya barang keluar seperti ini. Nah, sebenarnya formatnya nggak jauh beda dengan barang masuk teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini udah ada rumusnya, udah kita buat, kita udah gampang teman-teman. Di sini cuma kita create aja, dan ini kita buat yang namanya barang keluar. Nah, ini nama barang ya. Ini yang ini maksudnya teman-teman, barang keluar. Dan di sini buat barang masuk ya. Oke, jika sudah teman-teman untuk sheet barang masuk dan barang keluar, ini kita ini nah ya, barang keluarnya misal kita pakai ini ngacak ya teman-teman ya, barang keluarnya ya dari angka 20 sampai 60 lah ya. Jadi biar Excel ini ngasih angka acak. Ini hanya ini teman-teman ya, perumpamaan aja. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, gitu ya. Kemudian di sini untuk rekapannya, supaya nanti teman-teman input di sini barang masuk dan barang keluar, teman-teman nggak perlu ngisi lagi di sini. Jadi di sini kita bisa menggunakan sama dengan rumus VLOOKUP teman-teman. Jadi kita ketik aja sama dengan VLOOKUP seperti ini. Teman-teman klik sel kuncinya, kita menggunakan kode barang. Kemudian tabel array-nya untuk barang masuknya ini, teman-teman bisa blok yang seperti ini ya, ininya. Kemudian tekan F4 agar tabel yang kita kunci itu nggak bergeser. Kalau misalnya kita ini teman-teman ya, kita copy rumusnya ke bawah seperti itu, titik koma, kemudian kita ketik 4 karena untuk banyaknya barang masuk itu di tabel yang ada di kolom keempat teman-teman. Titik koma, kemudian kita ambil data 100 bersama, kita ketik aja 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini error. Kenapa error? Kita cek ya teman-teman ya. Oh, salah teman-teman. Bukan di 4 ya, tapi dari kode barang ini ternyata dia ada di kolom ketiga. Maka di sini kita buat 3. Ini error teman-teman, apakah yang salah ya? Kita cek kode barang. Ini kita ulang coba ya teman-teman ya. Kita menggunakan sel kunci, kemudian kita blok. Sini kita blok seperti ini.
tekan F1 F4, kemudian dari tabel yang kita blok kan untuk banyaknya itu baru masuk ada di kolom ketiga, kita ketik 3 seperti ini, tekan titik koma, baru ketik 0, tutup kurung, tekan enter. Nah, udah keluar teman-teman. Kemudian kita tarik aja nih ke bawah. Nah, ini NA karena memang untuk open ini di data barang masuk ini belum ada teman-teman. Jadi di NA. Jadi kita untuk menggantikan nilai yang NA ini kita bisa menggunakan rumus if error teman-teman. Jadi kita tambahkan aja if error seperti ini. Kemudian kita ganti dengan petik. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, ini kita ratakan aja lah teman-teman. Kita rapikan maksudnya. Kita tengah. Oke, jika sudah teman-teman seperti ini kita pilih lah ya supaya yang lainnya juga enak. 4 biar kelihatan semua nih nama produknya gitu ya. Oh ini kemudian kita copy deh ke bawah. Tunggu. Inilah ya biar nggak satu-satu kita ngetik, kita copy aja. Nah, ini kita copy aja ya teman-teman ya biar cepet ya. Kita pakai rumus between aja deh untuk ngacak ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa pakai rumus run between. Jadi kita minta sama Excel dari angka 50 sampai 100 Excel yang ngacak dikasihnya berapa. Nah seperti ini, kemudian kita tarik aja ke bawah ya. Ini kita copy, pastikan supaya nanti nggak berubah-ubah. Nah ini hanya perumpamaannya teman-teman untuk barang masuknya. Kemudian untuk barang keluarnya ini perumpamaan juga teman-teman. Kita copy sampai 15 nggak ada ya. Kita pakai rumus ini deh, run between. Kita minta Excel untuk ngasih sesuai nomor yang pertama dari 20 sampai 60, 20 sampai 40 aja deh. Kita minta Excel untuk ngacak ya teman-teman ya. Nah ini kita copy aja. Dah, ini teman-teman, ini ada laporan untuk rekap barang secara sederhana ya teman-teman. Jadi di sini jika sudah kan untuk barang masuk dan barang keluarnya, teman-teman tinggal pakai rumus VLOOKUP di rekap barang untuk barang keluar teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman isi di sheet barang keluar ini, jadi dia langsung secara otomatis rekapnya ke sini teman-teman untuk periode Mei ya. Jadi sama dengan VLOOKUP seperti ini, klik sel kuncinya, titik koma, kemudian kita masuk ke tabel array-nya barang keluar. Ini kita blok aja, tekan Fn F4 agar tabel yang kita blok itu nggak bergeser. Titik koma, kemudian ketik 3 karena dari tabel yang tadi dia value-nya banyaknya itu ada di kolom ketiga. Titik koma, ketik 0, tutup kurung, lalu enter. Nah ini kita copy aja rumusnya ke bawah teman-teman. Nah untuk stok akhirnya teman-teman bisa ya tinggal ini aja, yang dimana stok awal ditambah dengan barang masuk seperti ini. Ini kita kurang dulu ya, tunggu, seperti ini, kemudian dikurang dengan barang keluar ini teman-teman. Enter.
Nah, ini teman-teman, ini kita bisa menggunakan rumus sum sama dengan sum, kita blok tabelnya, tutup kurung, tekan enter. Ini kita copy aja rumusnya ya teman-teman, kita rapikan. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, ini kita rapikan lagi. Nah, jika sudah seperti ini ya teman-teman, jadi ini otomatis. By the way, kalau misalnya ini nggak ada ya kan, dia di sini bakalan nanti apa namanya? Kalau ini nggak ada nih ya, di sini nanti bisa NA atau error teman-teman. Misalnya, bagus nih. Jadi yang stok akhir kita tambahin aja rumusnya untuk jaga-jaga ya teman-teman ya. Kita pakai error seperti ini. Kita ganti spasi. Ini argumen tidak bisa, kita tinggal Vera. Oh. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, ini kita ya, kita buat warnanya biar enak dilihat. Ini juga. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman ya, maka udah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman input di sini barang masuk ya, kemudian ini tinggal teman-teman isi misal 6 gitu ya, dia langsung kerekap di sini teman-teman. Kemudian di sini kalau barang keluarnya misal kita isi di ini ya, AC buat 50 misal ya, di sini juga otomatis teman-teman. Dan di sini teman-teman untuk stok akhirnya teman-teman bisa buat conditional formatting untuk ngewarnin ya. Jadi kalau misalnya stoknya di bawah 30 teman-teman bisa tandain warna merah ya teman-teman. Jadi teman-teman blok aja seperti ini, kemudian pilih conditional formatting. Teman-teman pilih yang kurang dari 30 ya. Jadi kurang dari 30 teman-teman, nah seperti ini pilih warna yang merah. Oke. Kemudian untuk yang lebih dari 30 teman-teman bisa menggunakan yang hide cell rules ini, tapi pilih yang greater than seperti ini. Ini di atas 30 lah ya. 31. Pilih yang green ya teman-teman ya. Jadi di atas 30 dia berubah jadi warna hijau teman-teman. Jadi aman stoknya gitu ya. Ini supaya enak, misal di sini di bagian AC lah ya. Barang keluar misalnya 70. Kita tambahin lagi barang keluar misal ini AC lah ya, kita ketik AC lagi misal kita buat 40 di sini maksudnya 40. Ya, berarti banyak ya teman-teman yang barang masuk di sini. AC yang 74. Di sini AC kalau ditotalin sebenarnya 74. Di sini stok awalnya 130. 44 kurang 40, AC 40.
Oke, teman-teman. Per hari itu ya, kita coba deh. Dalam satu hari itu, ini ada nih. Misal AC itu 70 barang keluar. Oh, masih banyak ya. Ini kita buat 90 barang keluar. Nah, oh kebanyakan malahan. Ya, 85 deh. Nah, di sini bakalan kelihatan teman-teman yang stok akhir. Jadi kalau misalnya stoknya itu di bawah 30, dia bakal berubah menjadi warna merah. Jadi ada warning lah gitu. Ya teman-teman, untuk ininya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya warnanya ya. Kalau misalnya mau dikasih warna. Oke ya. Oke. Untuk stoknya teman-teman ini ya. Untuk stoknya, stok barang otomatis, tapi stok otomatis lah. Stok barang rekap untuk masuk dan keluar secara sederhana, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Kita VLOOKUP, tapi kalau misalnya kita menggunakan VLOOKUP kayak tadi tuh, kita nggak bisa ngejumlahin. Dia VLOOKUP tuh hanya satu contoh doang di sini. Kalau kita ngejumlahin misalnya banyak kriteria, kita bisa menggunakan rumus sum if. Kalau ini yang kita pakai hanya VLOOKUP. Jadi kan dalam asumsinya untuk yang di sini ini kalau misalnya barang masuk dan keluar dalam satu hari itu kan nggak lebih dari 2 kali ya per item. Jadi kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Tapi kalau misalnya lebih dari satu hari itu lebih dari 4 item dengan yang sama, kita baru bisa menggunakan rumus sama dengan sum if gitu ya teman-teman. Menggunakan kriteria gitu ya. Oke, dari aku ini aja teman-teman. Kalau misalnya ada masukan atau kritikan yang sifatnya membangun, teman-teman bisa komen di channel aku di video ini agar kita perbaiki sama-sama teman-teman ke depannya, dan share ke temannya kalian mana tahu video ini yang mereka cari juga. Oke, aku Age, terima kasih teman-teman.